yang masih terus setia melayani Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada lewat channel YouTube kami. Kami percaya setiap kita pasti akan diberkati Tuhan. Saya mempersilahkan buat Bapak Ibu yang belum like, silakan kasih like. Yang belum subscribe, silakan kasih subscribe dan kasih lonceng. Karena pelayanan ini akan memberkati banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Saya percaya tahun 2021 banyak hal kebaikan yang Tuhan berikan buat kita dan kita meraih bersama dengan Tuhan. Mujizat penggenapan masih terjadi. Kita pasti mengalaminya. Haleluya, puji Tuhan. Di tahun baru, di minggu kedua kembali kita bertemu ibadah online kita. Tidak ada salahnya saya menyapa untuk seluruh jemaat yang boleh ikut ibadah online pada pagi hari ini. Shalom Aleichem. Haleluya, puji Tuhan. Tahun ini gereja kita masuk dalam mujizat penuaian masih terjadi. Kita mau imani, kita mau lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita mau Tuhan boleh memberikan mujizat ke dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Selamat tahun baru untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh ikut ibadah online. Kita persiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak pernah berubah kuasa nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Bapa. Ini yang akan kami naikkan Tuhan. Ini kami katakan dari iman kami Bapa. Engkau Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya
terjadi dalam hidup kami Bapa. Oh Jesus, thank you Jesus. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Selama ku menyembahmu Tuhan, ku percaya mukjizatmu terjadi. Ya Tuhan, yes, masih terjadi. Selama kau besertaku Tuhan, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Kita katakan sekali lagi, selama ku menyembahmu, ku percaya ada mukjizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Ada mukjizatmu Tuhan, ada mukjizat setiap hari. Ada mukjizatmu Tuhan, ada mukjizat mukjizat pun terjadi. Mukjizat pun terjadi Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami hingga sampai saat ini. Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan kesehatan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami memulaikan ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang bekerja di dalamnya hingga dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang bekerja. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu turun di dalamnya Tuhan, sehingga siapapun yang ikut beribadah dengan kami, menonton channel YouTube kami, mereka pasti terberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, itu semua pasti terjadi atas jemaat Aletheia dimanapun mereka ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya mukjizat masih terjadi. Engkau jugalah yang memberkati Tuhan Yesus, jemaat Tuhan dimanapun ada. Biarlah berkat-Mu, mukjizat-Mu nyata buat mereka. Terima kasih Bapa. Ibadah kami ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Berikan kepujian yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat Tuhan saya ajak bangkit berdiri. Kita mau menerima janji yang dari Allah. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Menerima janji Allah dari kau Yehuda, umat yang berdoa memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi.
2021 kita mau melangkah pasti bersama Tuhan. Tak pernah ragu Tuhan. Amin. Thank you, Jesus. Tuhan. Terima kasih. 2021 kita tetap mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Sebab kita tahu mukjizat penuaian masih terjadi untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, kita mau berikan korban syukur kita. Kita mau belajar taat di hadapan Tuhan. Sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu pagi hari ini Tuhan. Atas kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Sementara kami kau mau menabur di tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi pagi hari ini Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hati yang gembira obat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang tenang berikan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang.
kasih untuk korban syukur jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih untuk PPRI-nya, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau duduk diam, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya Tuhan. Satu hal yang mau kami katakan Tuhan, kuasa-Mu tak pernah ada batasnya dalam hidup kami Bapa. Apa yang kelihatan mustahil bagi kami, itu sangat mungkin bagi-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, yang mengatakan di saat kami berdoa, di saat kami percaya, mujizat-Mu pasti terjadi. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat Kau daya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Bapa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami masih boleh beribadah. Kami masih boleh melaksanakan ibadah di minggu kedua di bulan Januari di tahun 2021 Tuhan. Kami percaya kasih kuasa berkat mujizat-Mu terjadi buat kami. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu.
Biar apa yang kami lakukan Tuhan lewat pujian penyembahan kami, bersorak-sorai memuji Engkau menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar urapilah setiap kami semua, supaya kami mendengarkan firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sama urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat setan mengganggu, kami katakan tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami mudahkan kuasa-Mu ada bersama dengan kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhir pemberitaan firman. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan memberikan kesembuhan. Kami sangat yakin dan percaya di tahun 2021 mujizat penuaian masih terjadi buat kami Tuhan. Kami masih akan menuai jiwa-jiwa. Kami menuai berkat lewat mujizat. Kami menerima mujizat lewat kuasa Tuhan. Dan apa yang kami tabur kami tuai. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berada di minggu kedua di bulan Januari di tahun 2021. Kita bersyukur hanya karena oleh kasih kemurahan berkat Tuhan, penjagaan pelindungan Tuhan, kita masih boleh ada melewati tahun 2020 dengan kemenangan, sehingga kita ada di tahun 2021. Bapak Ibu, saya menyapa. Apa kabar Bapak Ibu di segala penjuru yang ada? Tentunya kabar baik, amin. Luar biasa dahsyat. Saudaraku, sekalipun, sekali lagi sekalipun banyak orang yang berbicara, bahkan yang ada yang sudah meramal di tahun ini tidak menjadi lebih baik, belum tentu baik. Akan ada masih pandemi, kesulitan, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau di minggu pertama kita membahas melangkah pasti bersama dengan Tuhan, maka di minggu ini, di hari ini, saya membahas kebenaran firman Tuhan yang membuat saudara optimis, bergairah menghadapi tantangan di tahun 2021. Dengan judul atau tema khotbah, mengalami keadaan baik. Sekali lagi, mengalami keadaan baik. Sekalipun keadaan mungkin belum baik, tidak baik, tetapi bersama dengan Tuhan saudara dan saya mendapatkan jaminan untuk mengalami keadaan baik. Baik keluarganya, baik pekerjaannya, baik usahanya, baik dalam seluruh aspek kehidupan. Bahkan anak-anak muda, baik, semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, pastikan saudara dengarkan khotbah ini dari awal sampai akhir, dan saudara lakukan sehingga saudara dan saya mengalami keadaan baik. Aletheia tahun 2021 temanya masih berlanjut, hanya sedikit mengalami perubahan. Kalau tahun 2020 temanya penggenapan mujizat penuaian, maka di tahun 2021 mujizat penuaian masih terjadi. Penuaian jiwa, penuaian berkat lewat mujizat, penuaian mujizat dalam Yesus. Apa yang kita tabur kita tuai. Itu sebabnya saya sekali lagi sangat optimis. Mari kita sambut dan kita jalani tahun 2021 dengan mengalami kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita akan sama-sama lihat dulu kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Kita buka sama-sama. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13.
Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan buat kita semuanya. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Supaya apa? Baik keadaanmu. Ada 5 hal yang kita kerjakan, yang Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya, seperti Allah memerintahkannya kepada bangsa Israel, supaya kita mengalami keadaan baik. Langsung saja kita akan bahas. Yang pertama, saudaraku, supaya saudara dan saya mengalami keadaan baik, yang pertama kita lihat. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Yang pertama, saudaraku, supaya saudara dan saya mengalami kebaikan Tuhan, mengalami keadaan baik, maka saudara harus takut akan Tuhan Allahmu. Apa itu takut? Saudaraku, takut adalah satu perasaan hormat, gentar. Kita menghargai Tuhan. Kita pasrah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Ketakutan membuat kita tidak melakukan hidup semena-mena. Ketakutan supaya kita boleh benar di hadapan Tuhan. Ini syarat yang pertama. Paling depan supaya kita mengalami keadaan baik, yaitu takut akan Tuhan Allah kita. Saudara, ada begitu banyak orang yang sama sekali tidak pernah takut akan Tuhan, sehingga hidupnya serampangan, hidupnya sembrono, tidak ada tatanan, melanggar kebenaran, tidak pernah hormat, tidak pernah menghargai Tuhan. Tetapi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, saudaraku, mari kita takut akan Tuhan. Punya satu perasaan yang menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, kagum dan hormat kepada Tuhan. Ini saudaraku yang harus kita lakukan. Hari-hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa takut, yaitu hormat, gentar, dan menghargai Tuhan. Kagum akan karya Tuhan. Kalau kita mengagumi Tuhan yang hebat, yang luar biasa, maka kita juga melakukan begitu banyak. Segala sesuatu yang kita lakukan harus selaras dan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita kagum akan Tuhan. Kita hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Setiap hari kita datang kepada Tuhan mengagumi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Semua yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Sehingga hari ini dan seterusnya kita mengalami keadaan baik. Kenapa? Karena ada rasa takut akan Tuhan. Kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah lagi ada di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kita, masuk dalam dosa, melakukan dosa, kecemaran, tetapi kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada perasaan takut. Nah, perasaan takut ini, saudaraku, seharusnya membuat kegentaran kita sampai nanti kita ada di surga mulia. Kenapa? Karena kalau kita tidak takut, kita tidak gentar, tidak hormat, tidak menghargai, tidak kagum sama Tuhan, hidup kita sembrono, melanggar firman Tuhan, maka kita tidak akan sampai kepada kekekalan. Jangankan mengalami keadaan baik, kita hidupnya susah. Saya mengajak kita mari berubah. Zaman berubah, kita harus berubah. Mengarah kepada segala sesuatu yang lebih baik lagi, supaya kita bisa diberkati dan menjadi berkat. Amin. Mengalami
keadaan baik. Yang pertama, saudaraku, rasa takut akan Tuhan itu harus ada dan saudara miliki mulai hari ini di minggu kedua sampai kita mengakhiri tahun 2021, supaya kita mengalami keadaan baik. Amin. Ayo tidak sia-siakan waktu, tidak main-main dengan hidup ini. Ayo kita tinggalkan 2020, masa lalu gak usah kita ingat lagi. Kita masuk menjakan kaki di tahun 2021 ini menjadi tahun di mana menerima kemenangan daripada Tuhan. Keadaan baik saudara alami dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, kita baca. Kita lanjutkan. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Sekali lagi, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang dimaksud, saudara. Kita berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Kita berjalan di dalam kuasanya Tuhan. Menurut jalan yang dikehendaki. Tuhan memimpin kita lewat Roh Kudus-Nya, membimbing kita supaya kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Supaya kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, pertanyaannya hari-hari ini, saudaraku, kita mau memilih. 2020 sudah kita tinggalkan. Biar itu menjadi sebuah pelajaran. Tetapi tahun 2021 kita pilih jalan yang kita mau tempuh. Jalan menurut siapa? Kita berjalan menurut perintahnya siapa? Siapa yang menunjukkan jalan kita? Apakah orang fasik atau orang benar? Ataukah Allah ataukah dunia ini yang membuat kita melangkah? Pastikan saudara memilihnya benar, yaitu memilih jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Amin. Mazmur pasal 1 menjadi ayat kegemaran buat kita semua tentunya. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jalanmu siapa yang memerintahkan? Menurut siapa langkahmu? Ini saudaraku, ternyata ketika berjalan bersama dengan Tuhan, ikuti jalan Tuhan, kita berbahagia saudaraku. Orang yang takut Tuhan berjalan di dalam jalannya Tuhan itu berbahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri dengan orang berdosa, bayangkan saja. Tahun 2020 mari kita mulai memilah-milah teman-teman kita. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Kita bergaul dengan siapa? Jangan sampai tercemar kita saudaraku. Kita sepertinya merasa lebih rohani, tetapi kita akan terjerumus kalau kita tidak bisa mengendalikan. Kita berdiri dengan siapa? Alkitab mencatat mengingatkan, jangan berdiri dengan orang berdosa. Artinya orang tidak mau bertobat. Dari tahun demi tahun melakukan kesalahan yang sama. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mulai tinggalkan. Saudara, kalau saudara bergaul dengan orang suka mencemooh, menjelek-jelekan orang, memfitnah, cenderung untuk membuat orang sakit hati, saudara hati-hati. Saudara tidak akan berbahagia. Kenapa? Karena orang baik tidak akan melakukan kesalahan dengan membicarakan keburukan orang. Tapi orang jahat, orang pencemooh itu sering kali dan terus menerus membicarakan orang lain. Tentunya tentang keburukan. Maka diingatkan, hati-hati. Itu sebabnya kalau kita mau mengalami keadaan baik, maka kita harus berjalan menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Artinya pastikan jalan kita disertai Tuhan. Amin.
Jalan kita ada dalam penyertaan Tuhan. Kenapa? Penyertaan Tuhan membuat saudara dan saya berhasil, dan penyertaan Tuhan membuat saudara aman di dalam perlindungan Tuhan. Apalagi pandemi masih ada, saudara. Ayo kita berjalan minta tuntunan Tuhan. Roh Kudus bimbing aku, tuntun aku supaya aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kita berjalan melangkah pasti. Maka kita berjalan bersama dengan Tuhan, lewat tuntunan Tuhan, jalannya Tuhan, maka kita mencatat kanan kiri rebah, kita tetap berdiri. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan. Amin. Kita tetap mengalami keadaan baik di saat keadaan tidak baik. Kita mengalami keadaan baik saat orang tidak mengalami kebaikan Tuhan, karena kita berjalan menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, kita lihat mengasihi Dia. Mengasihi Dia. Artinya saudaraku, yang ketiga supaya kita mengalami keadaan baik, mengasihi Dia. Mengasihi itu dari kata dasar kasih. Kasih itu beri. Beri itu ada sesuatu yang lepas dari tangan. Mengasihi Dia berarti ada sesuatu yang lepas dari kita untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan mengalami keadaan baik. Karena Allah sudah mengasihi lebih dulu buat saudara dan saya. Itu sebabnya mari hari-hari ini kita rubah gaya hidup kita untuk tidak mengasihi dunia, untuk tidak mengasihi pekerjaan, usaha, bahkan seluruh aspek kehidupan kita yang lebih besar daripada kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kita, saudara. Sebab itu kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kalau kita mampu menjabarkan kasih Tuhan yang kita terima, maka kita juga bisa mengasihi Tuhan. Dan kalau kita praktekkan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lebih dari segalanya, kita bisa mengasihi sesama manusia. Bahkan musuh-musuh kita. Mengasihi Dia. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihi. Ayo. Memang keadaan ini sedang membuat kita bingung. Kita masuk di bulan Januari, kita belum melihat ada perubahan yang besar, yang kebaikan yang kita akan lihat. Tetapi keadaan baik akan terjadi kalau kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti mengasihi saudara dan membuat saudara berhasil di tahun 2021 ini. Yang doanya belum dijawab, tetap berdoa. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Yang dulu sudah bilang, aku udah setia membaca Alkitab tetapi belum mengalami kebaikan karena doa-doaku belum sampai kepada jawaban yang aku mau. Tetap terus baca Alkitab, berdoa sungguh-sungguh. Aku sudah rajin beribadah, ayo lebih rajin lagi. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan terjadi buat saudara. Mengasihi Dia. Mari saudaraku, saya nggak mau bicara tentang yang lain-lain. Tapi saya hanya mengajar, mengingatkan bahwa mari kita mengasihi Dia lebih dari segalanya. Mengasihi Tuhan seutuhnya. Bahkan lewat iman pengharapan, kita mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lebih baik dibanding Tuhan. Itu sebabnya mari utamakan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang ketiga, mengasihi Dia. Mari kita mengevaluasi kembali. Sekalipun kita sudah mengevaluasi di akhir tahun, tapi di awal tahun ini boleh lihat. Waktu kita menginjakkan kaki di tanggal 1, apakah kita memang sudah mengasihi Tuhan? Atau masih bingung, masih takut sehingga kita lebih mengasihi waktu kita ambil, kita pakai untuk mengasihi yang lain.
Karena kekhawatiran, ketakutan hidup kita, kita mengasihi yang lain. Kita menomorduakan Tuhan. Ayo buat prioritas mengasihi Dia di atas segalanya. Amin. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudaraku, mari kita lihat lagi. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan Allah. Saudaraku, penting buat kita masuk di tahun 2021 ini semakin melakukan hal yang sangat-sangat mendasar, yaitu beribadah kepada Tuhan. Sekalipun masih pandemi, ada online, ada onsite, ada tatap muka langsung, sarana sudah dibuat, lakukan. Beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Artinya apa? Kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Lewat ibadah kita berjumpa dengan Tuhan. Lewat ibadah kita memuji Tuhan. Lewat ibadah kita diberkati Tuhan. Lewat ibadah kita belajar untuk boleh mengasihi dan menjadi berkat. Saudaraku, kalau kita beribadah maka kita diberkati. Saudara bisa buka Alkitab saudara dengan gampang dan mudah. Saudara mau diberkati, beribadah. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu surga. Saudaraku, kalau kita masih berpikir bahwa dunia ini milik kita, kita tidak akan pernah sampai kepada apa yang Tuhan mau. Kita ini musafir, saudaraku. Kita ini pendatang. Warga kita ini kerajaan surga, saudaraku. Kita hanya menumpang. Di dunia ini kita hanya sebentar. Kalau orang mempercayai dan berpikir bahwa kita sebentar, maka konsentrasi kita bukan dunia ini. Tapi kalau kita masih ada dunia, maka kita melakukan yang benar, kita beribadah dengan benar supaya kita bisa sampai kepada surga mulia. Karena kita kerajaan surga, warga kerajaan surga. Ya, sekali lagi, kalau hatimu dan hidupmu di dunia ini, engkau akan capek, saudara. Karena engkau akan kejar dunia ini. Ingat firman Tuhan, sekalipun kita miliki semua isi dunia, kita akan celaka. Sebab itu mari, saya mengajak kita semua di tahun 2021, rubah gaya hidup kita. Kita semakin setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Setia beribadah, setia datang kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhan tidak jauh dan Tuhan hanya sejauh doa. Itu kata nyanyian. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itu sebabnya mari buat sarana ini menjadi di mana saudara semakin hari semakin berpikir, kapan ya ibadah lagi? Kapan ya ada doa? Kapan ada komsel? Kapan ada pertemuan-pertemuan, persekutuan-persekutuan orang percaya? Kenapa? Karena di dalamnya ada berkat Tuhan. Ibadah yang disertai dengan rasa takut dan cukup, saudara diberkati. Mari saya mengajak kita semua semakin setia beribadah kepada Tuhan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, sesibuk apapun waktu yang kita punya seolah-olah tidak ada lagi sisa, tapi saya mau beritahu, prioritaskan untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena percuma saudara capek melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang memberkati Tuhan. Jadi saudara harus berhenti dan tinggal sejenak untuk beribadah kepada Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan berhasil, supaya Tuhan memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita. Sebabnya prioritaskan Tuhan dengan ibadah kita. Ini yang keempat. Mari teman-teman semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang di tahun 2020 masih jarang ibadah, begitu banyak alasan yang dibuat di tahun 2021, setialah beribadah. Kenapa? Karena berkat Tuhan menanti saudara. Saudara pasti diberkati. Kalau saudara hanya cuman makan, minum, bisa berjalan, bisa hidup, saudaraku, terus kemudian bangga tidak ibadah, masih belum cukup. Itu sebabnya saya mengingatkan kembali, mari setia beribadah kepada Tuhan. Karena dalam ibadah ada mujizat yang kita tidak pernah pikirkan. Firman Tuhan akan tergenapi. Apa yang tidak pernah kita lihat,
tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Itu sebabnya ayo rubah gaya hidup kita. Yang belum mendapatkan sesuatu, bilang sama diri sendiri, aku capek, aku mau berubah. Aku mau berubah Tuhan, aku mau setia beribadah Tuhan. Ini saatnya, ini waktunya. Saudaraku, kalau kita membaca artikel, bahkan ada pengumuman dari ahlinya saudaraku, bahwa pandemi atau COVID-19 virus corona itu sampai 2 tahun baru selesai saudaraku. Kalau kita baru setahun, masih ada setahun lagi. Bahkan virus corona bermutasi, ada lagi virus yang lain. Kalau konsentrasinya kita hanya kepada virus-virus pandemi, saudara tidak akan melangkah. Saudara tidak akan bergegas untuk menerima kebaikan Tuhan, mengalami keadaan baik. Oleh sebab itu, ayo kita ada di masa pandemi, tetapi kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Supaya mengalami keadaan baik. Yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir kita baca. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Supaya baik keadaanmu. Memegang dan melakukan perintah. Artinya gini saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus setia membaca, merenungkan, melakukan firman. Membaca, merenungkan, lakukan firman. Membaca, merenungkan, lakukan firman. Membaca, merenungkan, lakukan firman. Kita memegang dan melakukan perintah Tuhan, maka saudara diberkati dan mengalami keadaan baik. Ini kata firman. Saudara rindu mengalami keadaan baik, ayo pegang dan lakukan perintah Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Mau ya, di tahun 2021 kita rubah gaya hidup kita. Kalau selama ini kita membaca sesuatu, tidak salah. Kita menyenangi menghabiskan waktu dengan memainkan sesuatu, tidak salah. Tetapi ayo gunakan waktu sebaik mungkin untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Memegang perintah dan melakukan perintah Tuhan. Karena itu saudara akan diberkati. Saudaraku, marilah kita dewasa. Yang menentukan saudara diberkati bukan orang lain, bukan keadaan, tapi Tuhan Allahmu. Tapi Tuhan juga tidak mau melakukan dengan caranya sendiri. Dia membutuhkan engkau untuk bekerja sama. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan lakukan bagiannya. Kita melangkah bersama, kita bekerja, kita melakukan banyak hal. Kemudian kita berdoa sungguh beriman dan Tuhan yang menggerakkan potensi berkat untuk saudara terima. Jangan putus asa saudaraku. Ini baru bulan Januari minggu kedua. Jangan bilang waduh di depan suram, di depan gelap, kanan kiriku menghimpit, persoalanku banyak, bebanku berat. Saudara, kalau itu terus yang kita pikirkan, kita tidak akan sampai selesai di tahun 2021 dengan kemenangan. Tapi saudaraku mulai berjalan dengan iman, melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan, kanan kiri, depan belakang, atas bawah menghimpitku Tuhan, tetapi aku percaya Engkau membuat keadaan menjadi baik. Oleh sebab itu aku percaya kepadamu Tuhan, dan berserah total dengan takut dan gentar akan Engkau. Amin. Ini yang kita lakukan. Kita sudah lewati tahun 2020. Kita sudah mendengar kabar baik, sukacita kelahiran Yesus, mendapat jaminan, keselamatan, damai sejahtera, hidup yang penuh dengan kelimpahan. Kita pegang karena apa? Hari ini, setiap hari, hari ini. Ayo optimis, bergairah. Biarlah firman Tuhan ini membuat saudara semakin hari semakin percaya bahwa Allah yang kau sembah, Allah yang aku punya, Allah yang kita miliki, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa, dapat melakukan segala perkara dan sanggup memberkati saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah putus asa. Masih ada harapan di dalam Tuhan.
keadaan baik masih bisa saudara alami di tahun 2021 ini. Oleh sebab itu mari saya simpulkan dan saya ulang sekali lagi. Firman Tuhan mengajak kita semua supaya kita mengalami keadaan baik. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan, segala jalannya. Kemudian saudaraku, beribadah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Dan kita memegang dan melakukan perintah Tuhan. Pegang perintahnya, temukan Tuhan, lakukan. Baca firman, temukan, rasakan, bagikan. Supaya saudara menjadi berkat dan diberkati. Doa saya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keadaan baik ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tetaplah optimis, tetaplah semangat, jaga kesehatan, bergairah, bahwa berkat Tuhan ada buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berhenti bicara. Biarlah Roh Kudus terus menjamah setiap kami umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami dapat melakukannya Tuhan. Kami akan mengalami keadaan baik karena Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Hamba-Mu sangat yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memberkati kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini Tuhan, Hamba-Mu mengangkat minyak urapan. Tuhan, jamah minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu, bukan karena minyaknya, tapi karena urapan-Mu, karena jamahan-Mu, sehingga minyak ini penuh dengan kuasa-Mu. Nah, setiap kami dioleskan minyak ini mendapatkan kepastian melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Dijaga, dilindungi, dijauhkan, dihindarkan dari mara bahaya, terlebih COVID-19, virus corona, dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Karena kuasa darah dan bilur-Mu memproteksi sempurna kami. Ketika kami pergi dan melangkah, ada malaikat dan tentara surgawi menjagai kami. Maka kami aman dalam perlindungan-Mu. Kami pergi dan melangkah kembali ke rumah, kami selamat dan tidak kurang satu apapun. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati kami. Berkati para pengurus, mentor, kepala keluarga, imam untuk boleh mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga dan siapapun yang ikut ibadah. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para mentor, pengurus, kepala keluarga, imam, silakan mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga atau siapapun yang sedang beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus berkati, tetap percaya bahwa keadaan baik ada bersama saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tiba saatnya untuk setiap jemaat boleh kita mempersiapkan korban syukur kita. Kita memberikan yang terbaik dan kita mau belajar taat kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang dikerjakannya Engkau buat berhasil Tuhan. Sebentar kami memberikan korban syukur kami Tuhan. Kami memberi bukan karena Engkau kekurangan Tuhan, tapi ini menjadi salah satu bukti ketaatan kami Tuhan. Kami mau taat kepadamu dan kami mau belajar untuk selalu taat Tuhan melalui korban syukur kami ini Bapa. Biarlah setiap korban syukur yang terkumpul boleh untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih di gereja kami GBI Letio Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian kita. Mari kita bersyukur. Amin. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilakan hati yang sedih. Yesus berkata dan yang
untuk korban syukur Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman kita sepanjang seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita naik kondo syafaat kita mau katakan satu tak berdaya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Jika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena segala puji, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bersyukur berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami sehingga bisa berjalan dengan baik, dengan sempurna. Kami bersyukur buat firman yang ditabur oleh hamba-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema dan menjadi bisa kami lakukan di setiap aspek kehidupan kami. Engkau yang menjamah berkati hamba-Mu, Engkau pakai dia lebih heran lagi ya Bapa, supaya melalui hamba-Mu ini semakin banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang terberkati. Engkau yang memberkati kehidupan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Bahkan kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah, ada penjalan Tuhan bersama dengan mereka. Engkau jadikan hamba-hamba-Mu ini menjadi saksi-Mu
biarlah melalui kesaksian-kesaksian mereka banyak jiwa datang bertobat, mereka boleh dibaptis menjadi jemaat yang tertanam setia beribadah kepada Engkau. Setiap usaha pekerjaan hamba-hambamu ini Tuhan yang memberkati, pendidikan anak-anaknya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat GBI Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi, bahkan siapapun yang menonton channel YouTube ini, Tuhan yang menjamah mengurapi. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan. Engkau jadikan jemaat menjadi jemaat yang setia, taat beribadah kepada Engkau. Engkau jadikan jemaatmu ini menjadi jemaat yang militan, yang berani bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja kami GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Kami percaya gereja ini menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat. Dan kami percaya penuaian mujizat masih terjadi bagi gereja kami, bahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga berkati setiap program yang ada di gereja kami, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Biarlah melalui program-program ini nama Tuhan selalu dipermuliakan dan ditinggikan. Kami juga berdoa di mana gereja ini ada, Engkau yang memberkati tetangga kiri kanan depan belakang, yang lalu lalang lingkungan sekitar gereja, Tuhan yang memberkati. Bahkan gedung gereja ini Engkau menguduskan, menyucikannya, mulai dari lantai 1, 2, dan 3, sehingga penyakit, virus, bakteri, bahkan COVID-19 tidak akan dapat masuk ke dalam gereja ini karena ada perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa secara khusus, apa yang kami rindukan selama ini, Tuhan pasti menggenapi akan gereja kami ini, di mana kami sungguh sangat merindukan supaya kami boleh membelikan sebidang tanah untuk didirikan rumah ibadah yang luas dan permanen, mobil jemputan bagi jemaat, sarana-prasarana untuk keperluan ibadah, dan Engkau jadikan kami menjadi berkat-Mu sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap pengurus yang ada di gereja ini, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Engkau berikan kami kesatuan hati untuk memajukan pelayanan kami di dalam gereja ini. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi. Biarlah Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan hamba-hambamu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami, biarlah Tuhan yang menjamah melawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Engkau yang memulihkan bangsa kami, biarlah bangsa kami ini bangsa yang dipulihkan sehingga perekonomian bisa berjalan dengan baik. Engkau juga menjamah berkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, jajaran menterinya, bahkan dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Tuhan yang memberkati para keamanan yang ada di bangsa kami, mulai dari Polri maupun TNI, Satpol PP. Tuhan yang memberkati supaya mereka boleh menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para pasien COVID-19 yang terpapar di rumah-rumah sakit maupun di isolasi mandiri. Tuhanlah yang memberikan kesehatan bagi mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu mereka telah disembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk para garda terdepan, para dokter, para tim medis, para suster perawat yang sedang menangani para pasien. Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, bahkan ada perlindungan Tuhan bersama dengan mereka sehingga mereka tidak tertular. Terima kasih Bapa. Seruan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah kita sama-sama berdiri. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh suatu sukacita yang besar kita masih boleh beribadah dan kita boleh menyelesaikannya pada hari ini. Mari pastikan Bapak Ibu sebelum pulang, saudara mendengarkan firman dan melakukan. Kenapa? Firman Tuhan berkata akan diberkati dan mengalami keadaan baik ketika mendengarkan firman hari ini yang diperintahkan dan dilakukan. Oleh sebab itu, saran dan nasihat dari saya, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan.
Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.